Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Kurniawan. Saya dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan politik daerah. Yang pertama, dalam pemerintahan daerah berada dalam ruang tertentu. Sistem pemerintahan nasional adalah konteks utama dalam pemerintahan daerah. Dalam hal ini, Pemdap tidak sanggup mengisi pembangunan, dan sebetulnya ada andil sistem pemerintahan nasional itu sendiri yang telah mengurus sistem pemerintahan nasional itu, yang membuatnya demikian. Pemerintah nasional harus terus mengisinya dengan mengerahkan Pemda pada soal-soal konkret yang berkembang di tempatnya. Pemerintahan nasional juga harus mengetahui apa sistem yang Pemda yang dibangun memang kondusif untuk pembangunan berjalan. Dan Pemda hanyalah instrumen dalam mencapai serangkaian nilai pembangunan yang dimana diinginkan oleh sebuah bangsa jika ranah pemerintah daerah ada dalam ranah pemerintahan nasional. Sudah sepatutnya itu pengendali pemerintahan nasional turun tangan, dan juga jika menyangkut sistem Pemda yang dikembangkan, maka pihak-pihak yang terlihat dalam governance nasional harus memperbaikinya agar bisa berjalan efektif. Dan nampak di Indonesia juga itu kini terdapat kekompakan antara berbagai jenis elemen atau sistem Pemda yang dimulai dari tingkat nasional itu sendiri. Di tingkat nasional kita kebingungan apakah presidensial atau parlementer, bahkan mereka juga memiliki beberapa federal dan kesatuan pun yang tidak kuat, serta arah kebijakan nasionalnya. Bangsa kita belum sepakat betul terhadap sistem-sistem yang berkontraktor tersebut di lingkungan nasional. Dan juga padahal sumbangan terhadap beberapa sistem pemerintahan daerah sangat besar. Selanjutnya, jika pilihan antar tekanan terhadap nilai demokrasi dan juga efisiensi yang dicampur aduk dan tanpa arah juga menyimbang ketidakkompakan kembali. Akhirnya sumbangan terakhir datang dari ketidakjelasan karena faktor sistem yang Pemda lakukan di Indonesia, dan juga sistem yang memang sejatinya berkembang dari bumi Indonesia seharusnya itu dicari. Lalu juga dapat membicarakan hal ini adalah tugas pilar dari governance nasional jika ini mampu dikelola dan diarahkan dengan baik, maka mengembangkan sistem manajemen pemerintahan daerah yang lebih operasional dapat mudah dipoles secara efektif pula, dan hasilnya tidak menjadikan perpesannya kosong kembali buat Pemda dalam pembangunan. Dan mengingat decentralization is point to returns itu. Lalu yang kedua itu ada kepala daerah dan DPRD. Dari ukuran keberhasilannya administrasi negara adalah jika sasaran dapat atau di dalamnya manajemen pemerintahan yang diturunkan jauh bahkan dari ideologi negara berhasil diwujudkan. Lalu manajemen pemerintahan ini tergantung dari governmentnya sendiri, birokrasi dan leadershipnya dari administrasi negara tersebut. Dan cara tumor dan ini juga bisa diacu dan dapat dilakukan sebagai jalan menemukan dimensi reformasi. Di daerah manajemen pemerintahan bersumber juga dari kepemimpinan politik yang berada di tangan kepala daerah dan DPRD. Dari beberapa cabang dari tersebut, kepala daerah memiliki beberapa cabang. Yang pertama itu di kepala daerah. Dalam bahasa internasionalnya juga dikenal dengan istilah eksekutif atau eksekutif lokal. Khan dan Muttalib tahun 1900 mengatakan bahwa the local executive may be classed on rules based number, nature, and position. Dari beberapa pendapat tersebut membawa kepada kemungkinan adanya 8 bentuk eksekutif lokal, kedelapan bentuk tersebut. Lalu semuanya itu digabungkan di dalam hubungannya dengan DPRD atau berpola pada dua kategori di atas. Jika dilihat dari tampaknya bahwa menurut jumlahnya dapat kita beri label katakanlah mono dan plural.
Dan dari nature-nya sendiri adalah politis dan non politis. Kemudian juga dari posisinya adalah kiat dan lemah, kuat dan lemah. Maka kedelapan pola tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu A, kombinasi yang mungkin itu 1, 3, 6, yaitu monopolitis yang sangat kuat. Lalu yang B ada 1, 3, 5 juga, yaitu monopolitis yang sangat lemah. Pada saat Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tahun 1914, Indonesia menganut 100% mono eksekutif di bawah Undang-Undang nomor tahun 2002 nomor 22 tahun 1999. Dalam kadar di mana KDH dipilih bersama wakil KDH-nya dan tugas-tugasnya, seringkali dalam praktek di bawah bersama-sama Indonesia tidak lagi 100% mono eksekutif. Dan juga pada tahun Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pun tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, dan juga, hanya saja mulai dilakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dari ketiga undang-undang menganut eksekutif yang bersifat politis atau yang dipilih secara DPRD atau tidak langsung oleh masyarakat, dan juga berkedudukan kuat yang membentuk birokrasi daerah. Lalu ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu DPRD. Dalam literaturnya sangat asing ini, perselisihan antara perwakilan di tingkat lokal digunakan kongkil keberadaan DPRD. Ini bersilat mendasar dan pemerintahan daerah karena menyangkut nilai-nilai demokrasi seperti yang dikatakan oleh Khan dan Muttalib tahun 1981, dan juga seperti disinggung di bab 1 terdapat beberapa variabel penting yang mempengaruhi kinerja DPRD ini. Khan dan Muttalib mensinyalirkan bahwa bentuk alamiah dewan lokal sekarang ini di dunia hanya berupa satu kamar atau one chamber, yaitu kamar yang diisi melalui pemilihan sampai pada akhir 60-an. Melihat bahwa di negara-negara berkembang pengisian kekosongan dewan anggota lokal bervariasi dalam 3 kelompok pengisiannya. Yang pertama, pegawai pemerintahan, yaitu pada pusat di daerah umumnya merangkap sebagai anggota. Lalu yang kedua, pemerintahan pusat di daerah umumnya merangkap sebagai anggota, dan pemerintah atau wakilnya di daerah menunjuk untuk menciptakan beberapa warga masyarakat daerah menjadi anggota dewan, baik diadakan melalui pemilihan maupun tidak. Lalu yang ketiga, pemilihan langsung oleh warga masyarakatnya. Dan dari kedua bentuk formal tersebut mempengaruhi hubungan antara DPRD dan KDH. Hak dan wewenang DPRD dapat dan kewajibannya dalam pemerintahan. Oleh karena itu, mengurai kelembagaan DPRD tentu tidak bisa dilepaskan dengan pembahasan kelembagaan KDH. B. Bentuk hubungan antara DPRD dan KDH untuk mengawali bangunan teori hubungan DPRD atau kongkil dan KDU-nya yaitu lokal eksekutif sangat baik dengan cara digambarkan terlebih dahulu apa yang dikembangkan di USA karena terdapat variasi yang cukup kompleks di United States Amerika. Terdapat 4 sistem berikut. Yang pertama yaitu communicationer system, di mana komisioner ini hasil pemilihannya langsung oleh masyarakat. Lalu ada council manager system, yaitu di mana mereka manajernya hasil pemilihan dewan bersama majornya menentukan dan mengelola dinas-dinas tersebut. Lalu yang ketiga ada pola weak major, jika dinas atau lembaga birokrasi dapat diisi langsung melalui pemilihan langsung dari warganya. Dan yang keempat strong major, di mana KDH dipilih langsung oleh publik, kemudian menentukan mengelola dinas lembaga birokrasi daerahnya. Dari masing-masing pola memiliki karakter hubungan yang sangat tersendiri. Pada saat ini di Indonesia berada di antara para pola strong major dan council manager. Dikatakan juga pada strong major ini karena kepala daerah mengembangkan birokrasinya sendiri. Dan juga dapat dikatakan council manager itu juga dikarenakan KDH hasil pilkadanya mengangkat seorang sekda yang berperan besar dalam pemerintahan daerah atas persetujuan DPRD. Meskipun pada akhirnya usul yang mengenai jabatan sekda kabupaten atau kota dimintai pula untuk persetujuannya ke gubernur. Juga sekarang ini sekda di Indonesia seolah dan
Seolah-olahnya manajer di daerah di mana sekda memainkan peranan yang besar dalam manajemen sehari-hari pemerintahan juga di daerah, dan model tersebut menghendaki tindak dipilihnya secara politis seorang manajer. Ya, dengan demikian juga di Indonesia kini telah tidak patut untuk dicontoh salah satu pun bentuk dari Amerika, apalagi Inggris yang memang mirip dengan komisioner sistem yang di Amerika, dan juga pada sesungguhnya pun pada masa lalu di mana KDH ditentukan melalui proses pemilihan umumnya juga terdapat investasi pemerintah pusat untuk menentukan calon yang dipilih tanpa berdasarkan suara. Baik Inggris maupun Amerika, rekrutmen KDH tidak melalui proses yang demikian. Dalam hal ini Indonesia banyak mencontoh Prancis, walaupun kini sistem pemerintahan daerah di Prancis pun mengalami perubahan dalam pemilihan KDH-nya. Dan juga pada sistem pemilihan KDH ini selanjutnya akan mempengaruhi bentuk hubungan antara KDH dan DPRD. Oleh karena itu, beberapa anggota tokoh seperti Holmes dan Martin yang mengatakan bahwa untuk menganalisis pengaruh dari KDH atas pembuatan keputusan dalam DPRD perlu dibedakan dalam bentuk-bentuk, apakah dia adalah chairman dalam DPRD itu sendiri ataukah memang jabatan langsung dari masyarakatnya. Bisa juga bukan untuk dijadikannya KDH sebagai chairman atau board chairman dari DPRD. Seorang KDH dapat berupa single corp executive, yang dimana ada single corp executive ini juga mampu dalam memiliki posisi strategi pengaruhnya terhadap proses pengembangan keputusan atau melalui 4 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan KDH dapat menyiapkan ide-ide untuk dijadikannya proposal kebijakan. Lalu yang kedua ada KDH yang menyampaikan proposal kebijakan kepada DPRD secara langsung. Dan yang ketiga itu ada DPRD yang mampu menilai apakah disetujunya modifikasi atau ditolak. Lalu yang keempat itu implementasinya kebijakan. Dari KDH yang berarti sebagai chairman atau board chairman ini tidak sampai memasuki tahapan keempat, yang karena terdapatnya kepala eksekutif atau operasional bahkan bisa di berbagai bidangnya itu makin kompleks jika intervensi pemerintahan pusat memiliki andil terutama dalam proses pemilihan umum pada KDH-nya. Negara-negara yang menganut ini antara lain Prancis, Belanda, Indonesia, Sudan, dan mana ya? Lalu yang nomor 5 tahun pada tahun 1914 yaitu negara-negara bekas jajahan Inggris di Afrika, Spanyol, dan jajahan Belanda. Lalu juga ada KDH yang dipilih oleh DPRD secara langsung. Menurut Hamas itu mematakan pola-pola pemerintahan daerah menurut dimensi pengawasan dari DPRD dan wakil pemerintahan pusat di daerah menjadi 4 macam tipe. Yang pertama itu fungsi fungsional regulation, seperti di Inggris di mana DPRD berperan penuh mengawasi jalannya pemerintahan daerah, tidak ada wakil pemerintahan di daerah. Yang ada adalah pejabat pemerintahan pusat sektoral yang mengawasi bidangnya masing-masing. Lalu yang kedua ada dual supervision, seperti di Prancis. DPRD ini berperan lemah terhadap pengawasan pemerintahan daerah karena pengawasan yang kuat justru dari wakil pemerintahan pusat yaitu WPP di daerah dan juga di mana ditambahnya adanya pejabat pemerintahan pusat sektoral yang mengawasi pola bidang-bidangnya. Bahkan DPRD sendiri diawasi oleh pola lembaga yang dimana pola lembaga ini juga bisa dikatakan sebagai WPP. Dan yang ketiga, dua subsidiary ini seperti yang berada pada negara Jerman yang dimana hampir mirip dengan Inggris, dan juga dimana dari lembaga sistem pemerintahan DPRD-nya hanya berperan kuat mengawasi pemerintahan daerah tetapi didukung pengawasan oleh WPP. Peran pejabat pemerintahan yang berada di negara Jerman ini dikuasai oleh di daerah sektoral yang dikurangi. Lalu yang keempat ada dual subordination, yang seperti dimana ada mantan negara Uni Soviet yang dimana pengawasan DPRD sangat dikurangi.
Lalu pada pengawasan lembaga di daerah ini juga diwujudkan melalui pengawasan partai yang tunggal di pemerintahannya yang sangat praktis dan mampu mengawasi jalannya pemerintahan daerah, yang dimana adalah pemerintahan tersebut sebagai yang melalui aparat-aparatnya di daerah dan ditambah partai yang tunggal sangat berkuasa. Dipilihnya KDH baik oleh DPRD maupun masyarakat secara langsung membawa kedudukan KDH dalam pandangan Han dan Muthalib yang bersifat politis, dan juga dipilih oleh DPRD yang mampu membawa posisi KDH lemah kepada posisi KDH yang lebih kuat, sehingga pada